Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita kali ini. Ya, buat Anda yang mungkin udah siap dengan banyak materi, hari ini kita fokus ke sesuatu yang kelihatannya simple, tapi menarik banget. Kita mau lihat iklan jajanan tradisional, talas kukus Pak Agus di Juwana. Nah, misi kita kali ini simple aja. Kita mau coba bongkar bareng-bareng, kenapa sih promosi yang kelihatannya sederhana gini bisa menarik? Apa yang bisa kita ambil pelajarannya soal promosi produk lokal. Oke, yuk kita mulai bedah. Kalau dilihat sekilas gitu, yang paling nonjol ya kesederhanaannya itu kan. Fokusnya tuh tajam banget, kerasa, gurih, terus lembut. Lalu ada penekanan kuat ke asalnya. Ada tulisan hasil langsung dari panen Pak Agus, terus kebun Pak Agus. Dan ya itu tadi, harga merakyat. Langsung to the point soal harga. Iya, betul. Dan yang menarik di sini tuh mungkin mereka nggak sadar ya, tapi ini tuh pakai formula klasik pemasaran makanan tradisional. Efektif banget loh. Ada klaim otentik, keasliannya kuat, langsung dari Pak Agus sumbernya. Terus kualitas rasa dan tekstur tuh dijanjikan, bikin ngiler gitu kan. Ditambah lagi harganya yang yaitu merakyat. Jadi ini bukan cuma jual talas kukus biasa, tapi kayaknya jual cerita sama jaminan juga. Betul. Ada semacam jaminan kualitas ya. Terus kalau kita gali lagi nih, ada detail kayak lembut di lidah, sama penggunaan kata talas pilihan. Nah ini kan seolah ngasih kesan, ini ada standarnya loh, bukan sembarang talas. Tapi pertanyaannya, kata pilihan ini beneran beda banget atau cuma ya permainan kata aja buat marketing? Gimana menurut Anda? Bisa jadi dua-duanya sih. Tapi gini, di pasar lokal yang mungkin banyak yang jual talas kukus juga, klaim pilihan ini sekecil apapun, itu usaha sadar buat bikin beda, buat diferensiasi. Dan lebih dari itu, penekanan ke sumbernya, si kebun Pak Agus itu, nah ini contoh klasik dari yang namanya provenance marketing. Oh, provenance marketing ya? Iya, jadi menekankan asal-usul. Bisa geografis, bisa personal kayak Pak Agus ini. Tujuannya ya bangun nilai unik. Buat konsumen, ini kayak jalan pintas gitu loh. Nggak perlu bukti macam-macam, udah kebayang ini seger, ini asli. Efektif banget di zaman banyak info gini. Jadi nyebut Pak Agus sama kebunnya itu bukan sekedar ngasih tahu alamat ya, tapi strategi biar orang langsung percaya dan mikir kualitasnya bagus gitu. Wah, menarik ya. Keaslian kayak gini mungkin jadi kunci juga ya, kenapa bisa bertahan. Tepat sekali, keaslian, koneksi langsung ke pembuatnya, itu jadi senjata utama jajanan tradisional kayak talas kukus Pak Agus ini. Buat ngelawan gempuran produk makanan modern yang serba pabrik, yang seringkali kita nggak tahu siapa yang bikin. Ini nyentuh kebutuhan kita akan sesuatu yang terasa nyata, yang bisa dipercaya. Oke. Nah, terus ada info praktisnya juga kan di iklan? Lokasi di Juwana, dekat pertigaan Hang Tua, jam bukanya juga jelas, buka setiap hari, kecuali hari Minggu. Pendek, padat, jelas. Jadi kalau Anda kebetulan di Juwana dan pengen coba, infonya lengkap. Tapi soal tutup hari Minggu itu, kira-kira ada makna khusus nggak ya? Atau biasa aja? Bisa jadi itu cuma cerminan ritme bisnis kecil di daerah itu aja ya. Mungkin menghormati tradisi istirahat mingguan, atau ya keputusan operasional biasa. Apapun alasannya, cara mereka nyampein info yang lugas gini, termasuk kapan mereka nggak buka, itu malah bisa jadi memperkuat citra bisnisnya jadi kelihatan apa adanya, jujur, fokus ke komunitas lokalnya. Nggak ada yang ditutup-tutupi kayak produknya yang simple dan jujur itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda para pendengar, talas kukus Pak Agus ini jadi kayak studi kasus kecil yang oke banget ya. Contoh gimana produk yang super sederhana, lokal banget, bisa dipromosikan dengan efektif. Caranya? Ya tadi, tonjolin rasa otentik, gurih, lembut. Terus jaminan kualitas dari sumbernya langsung. Kebun Pak Agus, talas pilihan. Harga yang bersahabat, plus info lokasi dan jam buka yang jelas banget. Intinya sih, promosi efektif itu nggak harus selalu mahal atau ribet kan? Betul sekali. Dan ini sekaligus mungkin bisa jadi bahan pemikiran juga buat Anda ya. Di luar soal enaknya talas kukus Pak Agus ini, apa sih yang bisa kita pelajari dari keberadaan usaha kayak gini tentang ketahanan pangan lokal, ekonomi skala kecil gitu? Di tengah gempuran makanan olahan, rantai pasok global, gimana sih usaha kayak punya Pak Agus ini bisa nemu celahnya? Bisa bertahan, bahkan tetap relevan buat orang-orang di sekitarnya. Gimana caranya mereka itu menjaga rasa lokal itu tetap hidup? Wah,
Pertanyaan bagus tuh buat kita pikirin bareng-bareng. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nyimak deep dive singkat kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.